mata jadi telinga, kemudian kita menganalisis dan mengirim informasi itu ke Indonesia. Ya. Nah, begitu juga nih sebelum kita berangkat, kita harus lakukan intelijen dulu. Kita mau ke mana? Ke Hong Kong katakanlah, atau ke Seoul. Apa sih informasi yang kita dapat? Informasi apa yang kita punya tentang katakanlah tentang Qatar, tentang Doha, tentang Seoul, tentang Kuwait, tentang Hong Kong, tentang Jeddah. Harus banyak dulu. Informasi bisa dari YouTube, bisa dari website, bisa dari mana-mana. Jangan sampai nggak punya informasi. Konyol namanya kalau maju perang tapi nggak tahu medan tempur kayak apa, gitu ya. Termasuk nama pejabat yang sekarang. Jangan nggak tahu nama dubesnya. Harus tahu, cari tahu nama dubes saya itu siapa sih? Asalnya dari mana sih? Hobinya apa? Karirnya kayak apa? Nama-nama home staff, cari tahu sekarang. Jangan nggak tahu, konyol nanti kalau nggak tahu, ya. Kemudian ya tentu profil PMI, misalnya ya kalau di Hong Kong mungkin lebih banyak mungkin domestiknya, di WA, di Qatar, Kuwait mungkin banyak skill workers-nya, yaitu harus tahu juga. Kemudian nyiapin dokumen, kemudian ya dokumen macam-macam ya, kemudian ada perbekalan, kemudian juga restu ya, minta restu ya itu penting ya. Kalau saya percaya sih dapat restu itu akan memudahkan langkah kita. Oke, nanti sambil tanya jawab deh tipsnya. Ya, tips yang keduanya, next Mas Denny. Nah, begitu tiba, yang paling utama diurus adalah dokumen. Ya. Jadi waktu pertama datang menyiapkan dokumen, waktu tiba itu yang paling utama diurus adalah dokumen juga. Harus punya ID, punya SIM, dan health card. Kalau ID itu kita berarti nanti bisa buka bank. Bisa ngurus macam-macam. Begitu juga ngurus SIM. SIM itu sebagai kita punya kaki. Kalau nggak punya SIM kita nggak punya kaki. Ya biarpun punya supir ya. Tapi kan nanti masa minta antar terus gitu ya. Karena kita bukan dubes juga. Kalau dubes kan supirnya melekat ya. Jadi usahakan cepat punya ID, punya SIM ya, dan kartu kesehatan. Kemudian nanti mungkin sudah disampaikan juga ada perkenalan dan orientasi. Ini terutama untuk dubes dan keluarga, home staff dan lokal staff. Kemudian kita juga jaring ke komunitas. Kemudian rekan sejawat ya di Ministry of Labor dan di stakeholder lainnya. Jadi begitu datang, setelah audiensi courtesy dengan dubes, diterima dengan dubes, diterima dengan seluruh perwakilan, dan sudah mulai bekerja normal, langkah pertama, agenda pertama adalah keliling. Jadi begitu udah masuk kantor, setelah dengan dubes ya, karena sebelum ketemu dubes nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi harus sudah ketemu dubes dulu, udah dipersilakan kerja, maka langkah pertama silaturahmi. Itu bahasa umumnya itu. Lakukan silaturahmi ke sebanyak mungkin mitra kerja kita ya. Yang pertama silaturahmi dong ke fungsi konsuler, ke fungsi politik, ke fungsi ekonomi, BPKRT, HOC, dan lain sebagainya, silaturahmi. Kemudian ke komunitas-komunitas PMI, minta datanya ke lokal staff, itu ada. Jadi silaturahmi terus saja. Mungkin sebulan, 2 bulan, itu fungsi silaturahmi. Dari situ kita tahu nih nanti potensi-potensinya, kekuatan dan masalahnya juga tahu. Kemudian juga tempat tinggal ya, tadi sudah saya sampaikan harus yang representatif dan juga dekat dengan kantor. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah take over tugas. Jadi nanti akan dapat memorandum masa tugas jabatan dari pejabat lama, ya. Nanti pejabat baru pelajari.
syukur-syukur mulai sekarang udah bisa mempelajari ya, udah mulai membicarakan soal tugas ya, magang dulu lah gitu loh. Urusannya apa sih, case-nya kayak apa sih, ya kan? Nah, nanti di sana termasuk dokumen nih. Pelajari yang ada di laptop atau di komputer. Kemudian adakan rapat dengan staff-staff gitu ya, staff-staff kita. Itu kita harus pahami tugas-tugas dulu, masalahnya apa, pending matters-nya apa, itu kita pelajari. Itu awal-awal, nah ini akan menentukan langkah kita ke depan. Oke, next yang terakhir, tips yang ketiga. Nah, ini melaksanakan tugas sebagai adnaker. Kuncinya ya, kunci-kuncinya ini aja. Saya kasih kunci-kunci yang menurut saya itu tips saya ya. Satu, komunikasi dan etika. Jadi komunikasi dan etika itu nomor satu. Sebelum yang technical skill. Ya. Kalau Anda gagal di komunikasi atau dianggap tidak beretika, habis. Ya, udah rusak nih. Perjalanan udah ada rusaknya. Ya. Gini, teman-teman udah tahu belum? Kalau pejabat fungsional, diplomat itu yang tadinya direktur atau yang tadinya kasubdit di Kemlu, begitu ke perwakilan mereka punya yang namanya jabatan fungsional, ya. Mulai dari minister konsilor, kanseler, sekretaris 1, sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, baru atase. Jadi atase itu adalah jabatan terendah. Atase, biarpun pangkat saya 4B, tapi secara fungsional di KBRI saya paling rendah dari yang diplomat-diplomat tadi. Saya di atas BPKRT, di atas komunikasi, petugas komunikasi, tapi di range diplomat, posisi adnaker itu paling rendah ya. Secara fungsionalnya gitu. Nah, nanti ngatur tempat duduk, berdiri, atau mau ambil foto, itu kita juga harus tahu posisi kita setelah fungsi-fungsi yang lain. Ya, jadi jangan misalnya ada dubes terus kita jejer dubes. Itu udah nggak, adabnya nggak keurang tuh. Jadi harus dubes, jejernya fungsi politik, terus fungsi ekonomi, fungsi pensosbud, baru naker misalnya gitu loh. Ya. Atau kanan ya dibagi dua gitu. Pokoknya kita ada di kanan kiri ya. Kecuali acaranya naker, saya ada beberapa foto nanti ya. Itu tadi juga kalau pas itu ya saya di depan ya. Di samping misalnya tadi di samping Bu Menlu karena semua homsaf ada di kanan. Kemudian waktu duduk rapat, meeting, itu juga gitu duduk tuh. Kita jangan ujuk-ujuk ada kursi kosong didudukin, enggak bisa begitu ya. Kalau ada rapat di meja rapat begitu, kita harus tahu posisinya. Ya, setelah dubes, meja dubes, kanan kirinya itu fungsi politik, fungsi ekonomi, bla 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 dari Kemlu, baru kita. Gitu ya. Jadi begitu juga berbagai acara yang lain, kesempatan bicara kalau tidak dipersilahkan, biasanya ya dulu saya itu bicara pun harus digilir di rapat itu. Jadi dari yang paling senior dulu, ministry konselor, baru sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, baru adnaker bicara. Itu adab ya. Ya kalau komunikasi, ya itu komunikasi kita harus bisa bicara ke atas, bisa ke bawah. Nah syaratnya itu pengetahuan harus luas ya. Jadi harus sering baca koran. Jadi isu-isu yang jangan isu-isu naker aja taunya. Isu politik, isu budaya itu juga harus tahu ya. Kemudian tips yang kedua itu social and management skill. Ini juga saya pikir penting sekali ya, karena kita di organisasi yang kecil ya. Nah, kita harus pintar-pintar menempatkan diri. Saya susah ini menjelaskannya. Tapi saya jelasin kayak gini. Kalau di panggung itu udah tahu saya itu perannya apa, itu
kalau di panggung setting itu, perannya apa ya misalnya ya? Ya tahu sih saya itu perannya apa. Jadi berdirinya di posisi yang mana, menempatkan diri sebagai apa di tempat yang mana itu istilahnya apa blocking ya. Kalau di seni panggung tuh blocking. Itu penting. Jadi bisa menempatkan diri lah. Sombong ya, rela menolong, tabah gitu ya. Ini tabah juga penting nih. Karena kita sendirian, Mas. Sekali lagi yang saya merasakan kalau ditanya dukanya apa sih? Jadi Adnaker tadi kan senengnya aja. I feel lonely. Kadang-kadang kayak gitu. Karena semua aku tanggung sendiri. Nah, kita minta arahan di pusat lebih banyak urusannya. Jadi, udah kamu urus sendiri deh. Sendirian. Ya, di perwakilan. Yang lainnya ini teman-temannya Kemlu semua kan. Kita sendiri gitu loh. Nah, itu harus kita tabah gitu ya. Kemudian apa nih saya terusnya apa nih? Ya sering ya itu ilmu yang saya percaya take and give ya. Tapi saya give and take dulu. Jadi banyak memberi ya. Kita support semua fungsi supaya kita bisa dapatkan sesuatu. Kemudian technical skill itu pelajari si snaker, kemudian penanganan kasus gimana, diplomasi, terus kita membaca review dokumen itu penting. Terus kolaboratif dan ya enjoy, menikmati hidup ya. Kan itu kira-kira dari saya, tips-tipsnya dari saya. Nah, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Itu Mas Denny. Terima kasih. Baik, makasih Mas Yusuf. Ini sebentar yang teman-teman ada 5 ya. Ada yang mau bertanya? Teman-teman dulu. Kalau saya mungkin mau bertanya terkait itu ya, Mas Yusuf. Ya. Terkait dengan dokumen ya berarti ya. ID itu gimana cara ngurusnya Mas Yusuf ya? Maksudnya itu sudah diurusin teman-teman Kemlu pas kita datang atau gimana ya? Ya, untuk ID nggak usah khawatir, itu nanti akan diurus. Nah, tapi kan kita perlu aware, kalau ada yang berapa minggu kok belum diurus-urus ya kita harus aktif ya. Oh. Gitu. Jadi pengalaman saya sih nggak pernah ada masalah ya. Saya datang terus periksa darah diganti ID, cepat diurus ID. Paling itu seminggu 2 minggu deh selesai ID. Baru nanti bisa buat kontrak rumah, buat buka bank, biasanya gitu. Nah, tapi kita perlu aware ya, ID, buka bank itu disegerakan di minggu-minggu pertama. Ya. Maksudnya pas kita datang itu kita kan di ini ya Mas apa? Di karantina. Ya, di karantina. Ya, di karantina. Di hotel karantina itu, dulu ya? Ya, di karantina. Berapa hari itu Mas? 2 minggu. Masing-masing negara beda-beda. 2 minggu, Den. Ya, standarnya 2 minggu lah. Pada saat kita di karantina dokumennya diurusin sama teman-teman di sana gitu ya? Iya, dokumen, makan dan sebagainya itu sudah diurus oleh BPKRT dan HOC biasanya. Oh, ini izin Pak. Kalau yang kemarin pemaparan itu kan kita kayaknya 2 bulan di hotel Pak. Ya, jadi 2 bulan itu untuk ini ya, untuk Kemlu ya. Oh, untuk Kemlu. Nah, nanti siapa ini? Ketua angkatannya siapa ini? Nah, jadi coba komunikasikan dengan Biro Keuangan. Ketersediaan anggaran untuk berapa? Itu harus dipastikan juga. Waktu itu saya karena ketersediaan anggarannya itu nggak banyak gitu ya. Ya, hanya bisa dapat sebulan. Bentarmu Om, mic-nya nyala loh. Judi loh.
Apa? Enggak, kalau informasi kemarin tadi Pak Khalid ya, itu memang 2 bulan, Pak Yusuf. Ya. Nah, dari 2 bulan itu dipotong oleh kita 2 karantina. minggu. Ya. Karantina 2 minggu. Jadi asumsinya kita punya waktu hanya sekitar 40-45 hari untuk ya mungkin segala sesuatu, menyiapkan adaptasi, menyiapkan dokumen segala macam itu gitu. Pak Yusuf. Cukup sih. Oke. Saya sampai cari sekolahan cukup itu waktu. Nah, ini topik yang menarik nih, sekolah. Ya. Cukup, Mbak Yesi sudah insya Allah cari cukup. sekolah tadi. Karena kita kan praktis belum kerja apa-apa. Jadi Oke. waktu di hotel setelah karantina kan kita belum apa, maksudnya kita masih dikasih kesempatan untuk mengurus urusan pribadi dulu. Tapi sudah ketemu Pak Dubes belum, Pak? Setelah karantina, ya yang langkah pertama harus ketemu Pak Dubes dulu, courtesy dulu. Itu membawa, pengalaman saya alhamdulillah ya, saya itu diacarakan besar gitu loh. Jadi mengundang masyarakat banyak, waktu itu belum pandemik. Jadi mengundang masyarakat banyak di Wisma Duta. Ya diperkenalkanlah saya gitu kan, naik panggung gitu kan, sama anak istri ya. Nah, tapi karena pandemik ini mungkin courtesy ke rumah aja, ke Wisma Duta. Ya. Nah, itu yang pertama kali nanti. Setelah karantina selesai, courtesy, habis itu kita udah lebih bebas. Ya. Kalau komunitas itu gimana, Mas? Komunitas Gimana, TKI itu maksudnya? Ya, komunitas PMI. Yang ada di sana? Yang Ya. ada di negara? Nah, komunitas PMI itu, kalau di sini banyak banget ya. Kalau di Qatar banyak banget ya. Tapi bisa dicari mulai sekarang. Jadi biasanya mereka juga punya websitenya, punya apa gitu ya. Itu akan jadi stakeholder penting buat kita kan. Harus cari tahu juga apa aja sih komunitasnya di sana. Itu. Nanti misalnya yang senang badminton, ya, ini pengalaman saya aja. Saya dulu kalau olahraga kan udah agak jarang ya di Jakarta ya. Ya. Tapi gimana caranya bisa masuk? Oh, ada klub badminton gitu kan. Ya udah pokoknya aku beli raket. Oh ya, bawa raket ya. Bawa alat olahraga dari Indonesia. Karena di negara luar itu mahal. Yang kita hobi apa gitu ya. Tenis meja misalnya bawa bat, bawa raket. Kalau saya sekarang di sini punya pedal misalnya, ya kan. Yang senang golf ya bawa stick boleh. Jadi olahraga salah satu pintu masuk kita untuk ke komunitas. Jangan lupa bawa, ya. Karena awal-awal kan belum punya duit nih. Kalau beli mahal. Beli. Ya. Kalau senang olahraga, kalau sepeda nggak usah bawa lah. Ya, di sini ada komunitas sepeda ya. Ya saya juga beli sepeda di sini. Ya. Ya, ada lagi? Ada mungkin mau nanya Mas Yusuf. Pada saat kita kan ada rencana masa berakhirnya Adnaker itu tanggal 30 Juli kalau nggak salah. Ya. Apakah kita sudah datang dulu? Jadi artinya belajar magang langsung dengan mereka gitu. Artinya berarti kan kalau berakhir 30 Juli ya diusahakan minggu sebelumnya sudah berada di sana. Apakah itu? Terus yang kedua untuk masalah keluarga itu kan diharapkan kalau memang bisa terbawa. Andaikan tidak terbawa, artinya akan menyusul, katakanlah begitu. Bagaimana? Terima kasih, Mas. Ya, kalau untuk yang pertama, kalau saya lihat sih memang sebenarnya tidak ada kendala ya untuk datang lebih dulu karena kan uang hotel pertama itu kan ditanggung oleh Kemnaker. Jadi nggak ada masalah sih untuk bisa datang.
masalahnya adalah cuman Anda tidak akan dapat, teman-teman nggak akan dapat uang tunjangan TPLN begitu datang. Karena misalnya saya sama Dendi, saya itu dapat tunjangan TPLN sampai tanggal 31 Juli. Ya kan? Maka tanggal 1 Agustus saya udah nggak berhak dapat, nggak punya hak finansial lagi. Ya tinggal pulang aja deh. Kalau ada pun tanggung sendiri. Nah, Adnaker baru dapat uang tunjangan begitu dia datang. Nah, tapi datangnya kan lebih awal nih ceritanya. Itu masih belum dapat karena nggak boleh double anggaran di Kemlu. Nanti baru terima tunjangannya tanggal 1. Tapi silakan datang lebih dulu, nggak masalah menurut saya ya, menurut saya. Tapi tergantung dari ketersediaan anggaran dari Kemnaker dan dikasih uangnya kapan. Saya waktu Kalau dulu Pak Yusuf, pengalaman saya dikasih uangnya mepet-mepet itu. Udah beli tiket dulu belum dapat uang, aduh nggak bisa deh, nggak bisa overlap gitu kan. Jadi dapat sanggulnya kapan gitu kan? Nggak mungkin berangkat tanpa sanggul kan? Itu, Santo. Terus yang kedua soal apa tadi, Tok? istri, Keluarga ya. Istri, ya belum bisa ke bawah gitu. Iya, nggak masalah kalau itu. Jadi nanti kortesinya 2 kali aja paling. Karena anak istri harus dikenalkan dengan dubes juga. Itu dibiayai juga ya Mas? Anak istri itu? Anak istri dibiayai, ditanggung kantor. Ibu juga? Ditanggung Kemnaker ya. Oh, Kemnaker yang anu. Iya, ditanggung Kemnaker. Jadi harus di list dulu kayaknya kalau nggak salah siapa aja yang berangkat ya, itu baru nanti ditanggung Kemnaker untuk biaya pindah. Jadi jangan nggak dimasukkan. Padahal biarpun berangkatnya sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian gitu ya. Oh, itu diperkenankan ya? Ya, yang ditanggung itu biaya tiket berangkat sama pulang aja. Oke. Ini kemudian anak saya misalnya yang kuliah di UGM, kan kemarin online, terus mau diterima, ini ada dubes baru ya. Begitu datang ke Qatar ya saya kenalkan lagi. Paling itu. Di kortesi lagi ke dubes dan ibu dubes. Terus masalah apa? Tiketing itu kan semua ditanggung oleh pihak Kemenaker lah istilahnya. Itu ada batasan nggak Mas untuk SBM-nya? Katakanlah kan kita macam-macam tuh ada tiketnya yang dengan harga bervariasi lah katakanlah. Apakah kita bisa mengambil yang ada baru kita ditukar lah nanti akan dibayar. Tapi kah ada batasan maksimal nggak untuk biaya tiket? Enggak sih kayaknya at cost ya. Kalau tiket at cost. Karena kan saya sendiri mencari informasi. Contohnya ke Brunei itu bervariasi, ada yang nilainya 4 juta, ada yang bervariasi, ada yang sampai 10 juta. Kalau 10 juta itu dia flight langsung. Sedangkan untuk yang 5 juta itu harus transit dengan sekian berapa jam kemudian. Itu aja Pak. Yang diatur kan standar itu. Kalau kita misalnya pangkat ya mungkin 4A masih ekonomi lah. Ya, kelas ekonomi. Kan ada ini standar biaya umum kan, SBU. Ya. Untuk tiket itu standarnya itu. Oh gitu. Terus sekalian aja Mas. SBU kan masuk, insya Allah masuk. Yang 10 juta aja masuk kayaknya. Masuk ya. Oke. Iya. Terus untuk tempat tinggal pada saat kita sudah sampai di sana kan kita di istilahnya bukan selain di karantina juga hotel di hotel lah sementara sekitar kalau menurut informasi untuk Kemlu 2 bulan tadi untuk sambil mencari tempat tinggal, apakah itu sewa ataukah apartemen atau rumah. Nah, berarti selama 2 bulan itu kita dipersilakan untuk mencari informasi, artinya untuk mencari kontrak ya Mas, artinya sewa rumah ya.
Nah, mungkin boleh tahu dibiayai oleh Kemenlu berapa ya istilahnya? Dan uangnya kalau misalnya dari SBM Kemenlu itu ternyata kurang, apakah kita menggunakan anggaran mana lagi atau apa yang sudah tersedia di POK Atnaker ya, Mas? Mungkin itu, Mas. Ini ada dua ya, ada dua pola ya. Satu dibiayai oleh Kemlu, anggaran Kemlu. Itu ada perhitungannya. Nah, nanti ditanyakan ke BPKRT. Pak, saya ini mau cari rumah atau Pak, saya mau cari rumah, pagunya berapa? Itu disesuaikan dengan TPLN kita. Ya. Kita dapat TPLN sekian persennya gitu. Jadi ada perhitungannya, udah ada rumusnya. Insya Allah sih cukup ya. Nah, kecuali beberapa tempat misalnya mungkin Singapura atau Hong Kong gitu ya, harganya tempat itu mahal sekali di sana. Nah, jadi itu pakai anggaran dari Naker. Nah, jadi teman saya yang di Hong Kong itu pakai atau di Naker pakai anggaran Naker. Kalau saya pakai anggarannya Kemlu karena cukup sih. Jadi nanti itu dicari nanti ditanyakan ke BPKRT aja tanyakan. Jadi dengan standar di masing-masing negara. Nah, kalau kurang gimana? Kalau kurang misalnya selera kita tinggi lah ya. Selera kita atau yang pas cocok itu lebih besar atau kebutuhan kita lebih besar. Ya ditambah pakai uang pribadi ya. Nggak boleh double. Nggak boleh double. Diganti nggak? Diganti nggak, Mas? Diganti nggak? Enggak dong. Kita pakai uang pribadi? Enggak. Iya. Oh, sementara nanti diganti ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak, ini kan sewa. Iya, sewa. Kalau sewa kan ada pagunya. Ya. Kalau di atas pagu bayar sendiri sisanya. Oh. Yang dibayar oleh kantor adalah yang dalam pagu itu. Misalnya saya itu sekitar dapat uang sewa itu saya bayar sewanya 8.500 ya, sekitar 35 juta sebulan. Sebulan itu. Ya. Tapi pagu saya itu 9.045 juta. Oh, oke. Cuman saya ambil sewa yang 35 juta. Jadi saya nggak keluar uang. Ya itu pintar-pintar kita jangan ngambil yang di atas pagu. Insya Allah cukup gitu loh. Insya Allah cukup. Nah, kalau kurang berarti pakai anggaran dari Naker. Naker juga nyiapkan sih anggaran untuk rumah. Oke. Nanti lihat di POK-nya masing-masing ya. Itu bisa diambil dari sana. Tapi kan misalnya sewa rumah ya harus milih mau pakai Kemlu atau Naker. Jangan itu kan masa PPK diajarin kayak gitu, nggak boleh dong double dia biayai. Masa sewa satu rumah ada dua anggaran cover, nggak boleh dong. Masa diajarin lagi sih gimana nih, Tok. Gak. Itu etkos ya, Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf itu rumah etkos ya? Kalau rumah etkos. Itu kan kalau saya baca itu kan nanti berkontrak dengan siapalah yang punya gitu kan. Iya sama agen properti ya. Iya, itu nanti kontrak itu kita laporkan ke mana ke bagian yang keuangan gitu ya. BPKRT gitu namanya Mas Yudi. BPKRT ya. Iya. Oke. Jadi saya kontraknya itu kopian kontraknya serahkan ke BPKRT. Nanti tiap bulan dia transfer ke kita. Oh, kita yang bayar, bukan otomatis kalau di sini saya tekan kontrak, saya punya rekening bank dulu, ambil buku cek, ya kan? Ambil buku cek, nanti saya ngasih misalnya kontrak setahun. Nah, saya cari rumah yang di bawah pagu. Oke, terus ya itu saya tulis cek selama 12 bulan, dan ceknya saya serahkan ke mana? Ke agent properti itu. Udah, tiap bulan tabungan dipotong sesuai dengan besaran kontrak. Oh. Nah, jadi BPKRT transfer ke rekening saya, gitu aja. Oh gitu, langsung dipotong gitu ya? Nggak
Nggak. Oh, saya pikir Yang langsung susah itu cari rumahnya, Mas. Kalau bayarnya nggak susah, yang susah itu cari. saya Cari pikir yang pas kayak itu yang susah. kontrak yang di kantor-kantor gitu kan langsung dibayar kantor langsung ke rekanan lah gitu, ke rekanan kalau kita apa namanya ada. Ya itu kalau rumahnya disediakan oleh kantor. Oh gitu. Tapi monggo nanti dicari di masing-masing BPKRT mungkin beda-beda ya. Nggih, Pengalaman nggih, saya nggih. di Doha sih seperti itu. Kalau banknya gimana Mas Yusuf? Apakah harus ganti bank misalnya kan kalau di sini BNI, di sana emang ada BNI nggak? Kalau kebetulan di Qatar itu BNI nggak ada ya. Dulu sempat ada. BCA juga enggak. Jadi ya kita bank lokal. Oh berarti ke bank QNB lokal. di sini. Di sini QNB. QNB. Buka rekening baru aja. Terus kita masih bisa bertransaksi nggak sih? Kalau misalnya kan ada yang perlu ditransaksi BNI, BCA gitu, dari situ bisa nggak? Bisa, sampai sekarang masih bisa. Oh. Kan ada e-banking. Ya, m-banking itu. Bisa ya? Iya, bisa itu. Bisa. Saya dengar KNB kan tinggal transfer ke BNI gitu kan. BNI itu kirim ke orang tua, kirim ke siapa gitu kan, bisa, nggak ada masalah. Itu langsung dikurskan gitu ya? Ya? Langsung dikurskan gitu ya? Kan iya. Nilai mata uang kan beda kan? Di sana pakai kata. Itu nanti cari yang paling kecil ya kan. Apanya gapnya gitu kan. Cari yang paling bagus lah harganya. Oh. Kalau lebih bagus kirim pakai, kalau di sini pengalamannya pakai apa? Western Union ya. Western Union itu kursnya paling tinggi. Jadi saya kirim uang rekening di QNB saya kirim, tapi saya ngirimnya pakai aplikasi Western Union. Oh, aplikasi Western Union. Jadi Western Union yang ngambil narik dari QNB terus masukkan ke rekening BNI atau ke BRI saya. Oh. Simple itu. Itu udah pakai aplikasi di laptop selesai. Jadi nggak usah ditutup, yang punya BNI sekarang, BRI di Indonesia nggak usah ditutup, tapi ini bikin m-banking ya, atau internet banking. Itu penting. Jadi supaya tetap bisa dipakai di sini. Ya. Kalau saya nanya dong Pak. Oh boleh Mbak Rika. Oh baru masuk lagi nih. Saya ada dari tadi Pak, cuma off kamera lah karena lagi di pasar. Oh nggak apa-apa, pasarnya mana pasarnya tuh? Jadi gini Pak Yusuf. Ya. Udah mau buka duluan ya? Anak saya enggak, baru mau beli buat masak buka malah Pak. Jadi anak saya itu satunya sekarang itu kan kelas 6 SD ya di sini Pak. Otomatis kan tahun ini insya Allah masuk SMP tuh. Kalau di sini kita tahun ajaran baru kan mulainya Juli Pak. Kalau maksud saya itu sebaiknya saya cari sekolahannya dulu sekarang atau cari pas di sana aja ntar Pak. Gimana Pak bagusnya Pak? Cari sekarang. Cari sekarang ya? Mbak. Oke. Berarti saya koordinasi sama Mas Erga yang ada di sana kali ya Pak ya, nanya-nanya sekolah SMP Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Buka website. Jadi sekolah di Qatar pun sama ya. Jadi buka website, udah ada itu syarat-syaratnya apa segala macam, itu kita penuhin sekarang. Udah email-emailan sama sekolahnya. Tapi kalau masih belum yakin, apa di hold dulu kan? Kita kan pengen lihat fisiknya misalnya. Waktu itu gitu juga. Saya mindahin tapi istri yang nyari-nyari sekolah kan ini. Tapi harganya kok gede banget misalnya gitu kan. Ini tinggal di mana gitu kan. Nah, kita pas begitu kita datang, kita lihatlah fisiknya, saya milih 3 sekolah waktu itu kan, A, B, C gitu. Oh, ternyata yang pas yang ini nih. Yang pas dari segala-galanya ya, pas dekat rumah, pas dengan budgetnya, pas dengan syaratnya gitu kan. Baru
proses gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Koleto tadi mau nanya. Ya. Sudah, sepertinya yaitu kami kan juga masih sekolah juga anak saya. Permasalahan sama itu. Tapi memang kalau terus Pak Khalid, Gimana? Ya, Ya, Pak Khalid kebetulan dulu, Pak anak Khalid. saya nomor 1 ini kan masih di pondok nih. Jadi karena kebetulan lulus SMP tahun ini, kemungkinan SMA-nya yang mau saya masukkan di sana. Kalau adiknya masih kelas 5 naik kelas 6. Sama dong. Makanya masih mikirin surat yang di sini kan kemarin kita masih suruh buat surat itu ya Om Yudi ya, surat keterangan masih sekolah kan? Ya, suruh translate itulah. Ya. Rapot ditranslate, Raport ijazah itu. ditranslate ya. Betul. Kayak gitu-gitu. Rapor Kalau itu saya juga, memang udah ini sih maksudnya dari saya kan sudah kontak dengan Pak Suseno. Ya. Sudah kontak Pak Suseno, beliau merekom satu sekolah gitu. Dan ternyata memang dekat dengan kantor. Terus dilalahnya juga saya sempat ngobrol juga dari teman dari Kemlu yang di Aman juga, sekilas juga ngobrol sekolah, ternyata rekomnya sama di sekolah itu juga. Saya sudah browsing 2-3 sekolah lah di sana. Memang yang di situ memang yang paling dekat dan kebetulan dari biaya paling murah juga sih. Itu yang dekat, kalau dekat kantor paling 1 kilo dari kantor gitu. Kalau lihat di map ya, itu. Mungkin ya segera ya kalau mungkin dari sarannya dari Pak Yusuf ya mungkin sudah mulai bergerak untuk penyiapan dokumen. Ya. Oke, siap. Jadi kalau Itu Pak Yusuf berarti udah itu sasarannya udah jelas gitu ya. Baru baca, cuman gini Pak Yusuf, maksudnya kan ini anak belum selesai ya, maksudnya kan semester ini belum selesai semester ini. Iya. Nah, dibutuhkan sampai semester ini selesai baru kita urus surat-suratnya itu, atau udah yang sudah berjalan aja atau gimana Pak Yusuf? Disesuaikan dengan rencana berangkatnya, Mas. Kan bulan berangkat misalnya Juli nih, rencana Ya. Juli atau kemarin malah Selesai Agustus. sekolahnya itu kapan? Selesai sekolahnya itu kapan? paling ujian kapan? Mei. Juni Ujian selesai kapan? nggak? Ujian sekolah kapan? Mei. Mungkin Mei katanya. Oh, kalau Mei ya nggak apa-apa ditunggu selesai gitu kan. Nggak buru-buru kok kalau itu. Cuman kalau ada mau daftar sekarang, misalnya udah yakin, udah mantep mau daftar sekarang kan beberapa dokumen bisa disubmit dulu. Oh gitu ya, maksudnya Iya. sudah kontak dulu ya Pak Yusuf ya? Sudah, sebaiknya udah mulai kontak. Oke. Nanti ada sekolah yang mensyaratkan tes. Tapi kita udah kontak dulu. Waktu itu anak saya juga tes. Jadi tetap ada tes dulu. Nah, nggak tahu sekarang dengan pandemik ini, kalau dulu kan tesnya tetap muka ya. Dengan pandemik ini mungkin tesnya online atau apa gitu ya? Online ya. Nah, kalau di luar negeri, katakanlah di sini ya di Qatar ya, itu biasa udah diterima dulu, syarat-syarat belum dipenuhi itu nanti nyusul nggak apa-apa. Begitu juga waktu ke universitas, udah diterima, ada temen anaknya temen diterima di Kanada, padahal dia belum lulus gitu ya, nggak apa-apa, asal dia udah lewat semester 2-nya, udah lewat semester 1 gitu kan, bisa Mas, dicoba masing-masing sekolah coba, beda. Oke. Coba nanti saya coba untuk lebih. Nah, jadi kalau udah dapat sekolah kan lebih ngurangi pikiran ya kan? Iya. Betul. Wes kamu udah diterima di sekolah ini, gitu bisa jadi. Nanti syaratnya nyusul. Oh gitu. Wah, lebih enak kalau syaratnya nyusul. Iya. Berarti berangkat itu sudah nggak pontang-panting mikir sekolah gitu loh. Betul. Itu udah mengurangi banyak pikiran itu kalau sekolah udah dapat. Iya, makanya nanti cari rumah. Nah, ya kan? rumah juga katanya info dari ini cerita Pak Suseno sih. Nanti bisa dibantu teman-teman staf Mas gitu. Nanti bisa minta bantuan staf itu yang mana gitu.
Iya. Oh ya, Beb. Oke lah gitu. Apa mau nempatin rumah saya juga nggak apa-apa gitu kan katanya gitu. Oh ya siap Pak, nanti ini dicek dulu tak gitu. Memang kebetulan kalau rumah beliau dekat sih katanya. Ya. Saya ngelempar batu Tapi juga nyampe sekali Mas lagi gitu. itu rumah kan cocok-cocokan ya. Ya itu makanya. Milih rumah kan sama dengan milih istri gitu kan. Orang lain bilang bagus, wah saya enggak gitu. Jadi bagusnya memang nanti ya inilah sesuai selera preferensi masing-masing. Kalau rumah sih mungkin bisa ini, kalau sekolah itu loh. Iya. Sekolah Nah, itu yang lebih. itu. Iya. Goreng ayam dulu lah Mas itu. Nah, enggak, itu siap. Nanti kalau nggak cocok ya tahun depannya geser, pindah sekolah nggak masalah. Oke. Dan ini Mas, sorry, mau nanya lagi. Ya. Pada saat kita hadir, nyampe sana, katakanlah seperti tadi dikatakan paling kita baru bisa dibayarkan dengan tunjangan itu nanti bulan Agustus. Nah, sedangkan kita kan kalau bisa ketemu dulu dengan teman-teman yang lama untuk magang, katakanlah Juli sudah hadir kan katakanlah kan gitu. Nah, selama kita belum bisa mendapatkan tunjangan, mohon maaf, berapalah biaya yang kita harus sudah punya secara pribadi untuk kita dibawa ke sana. Itu aja Mas, makasih. Ya nanti kan dapat uang harian ya. Dari Kemnaker kan dapat uang harian hotel. Itu kan ada uang harian juga. Nah, itu kan udah bisa juga untuk ya biaya untuk sebulan hidup lah kira-kira gitu ya. Itu nanti tanya sama Mbak Budi lah kira-kira berapa kalau soal, karena masing-masing negara beda ya. Oh. Terus lifestyle-nya kan beda juga kan. Wah, kalau Mbak Budi rumahan itu. Iya. Kalau di Qatar gini, kalau ngajak makan bisa 100 real ya kan, 400.000 sekali. Kalau makan sama keluarga 200 real. Berapa? 200 real itu berapa? 800 ribuan gitu kan. Ya memang mahal ya kalau di sini kan. Kalau di Brunei nggak tahu berapa gitu kan. Katanya ada dapat makan $1 dolar Brunei. Ada katanya. Tapi gini, nanti ada pinjaman juga. Jadi kalau soal finansial, insya Allah nggak terlalu ini ya. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang nggak terlalu berat. Kalau dulu saya memang harus nyiapkan uang untuk operasional kantor juga karena anggaran kita belum turun waktu itu. Untuk sekolah, yang terutama untuk sekolah, karena bayarnya itu pasti kita pakai uang kita sendiri, ya. Dan udah dikasih tahu juga akan ada pinjaman ya, pinjaman dari Kemlu untuk kendaraan dan untuk rumah. Ya. Ada pinjaman nanti dari BPKRT, nilainya kalau nggak salah 2 bulan TPLN. Nanti itu pinjaman tanpa bunga, jadi bisa dicicil. Nah itu ya 2 bulan dipotong ya? Dari uang bulanan ya? Nah, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Itu untuk untuk uang muka beli mobil, untuk keperluan macam-macam itu dikasih duit dulu nanti sama BPKRT. Berarti potong tunjangan berarti ya tiap bulan? Iya, namanya pinjaman dipotong, iya. Nah. Itu uang bebas itu bisa kita apa-apain deh. Oh, mobil itu beli Pak Yusuf? Tergantung Mas. Jadi kalau di Qatar saya kan ada 2 mobil ya, 1 mobil dinas dan 1 mobil representasi Atnaker. Jadi buat kerja saya itu saya nggak perlu beli mobil. Tapi kalau ada yang istrinya misalnya mau pakai juga, kan nggak mungkin pakai mobil kantor. Jadi kalau istrinya mau pakai mobil, beli mobil tapi nanti dapat plat CD juga. Oh. Tetap dapat plat CD, sama dipakai istri. Itu kita beli sendiri. Oh gitu. Ya.
Tapi untuk kepemilikan selanjutnya itu Pak gimana mobilnya Pak? Ya milik kita. Jual. Milik Nanti kita. pulang kan kita kan cuma paling 3,5 tahun jual lagi. Berarti bujui penerusnya Pak Khalid. Bujui penerusnya suruh beli. Bujui penerusnya suruh beli. Nah, ini nanti berarti mobilnya Pak Yusuf suruh beli Dendi itu ntar berarti. Ada yang nggak jual. Kalau beli di sini, Pak Khalid nanti beli mobil jangan yang ada di Sidoarjo ya. Iya, Pak. Nanti beli Innova lagi, malu-maluin. Emang ada Innova di sana Pak? Nggak ada kan? Ada, R3 aja, ada Picanto ada. Oh, saya kira cuma di Indonesia aja itu. Aduh. Ya, Pak. Kalau pengalaman Pak Yusuf dulu pertama berangkat ke Qatar itu proses peralihannya dengan sebelumnya Pak Yusuf itu bagaimana Pak di sana? Apakah Pak Yusuf tiba sebelum TMT itu? Wah, saya waktu itu udah ditinggal 2 bulan. Wih. Ya. Nggak ketemu lang. Lebih. Ya, lebih 2 bulan lebih. Jadi saya masuk ke hutan belantara waktu itu. Gitu Pak ya? Ya. Jadi yang sekarang, Lighting sekarang alhamdulillah udah anggarannya udah enak ya kan. Nggak kosong, masih ada yang bimbing, ada yang mentor. Insya Allah lebih bagus lah. Iya. Jadi Pak Dendi sudah tinggal nyelonong aja Pak, permisi Pak, cuma itu aja Pak. Kalau Dendi terima mateng itu dah nanti. Mantap. Cuman kalau kayak nasi goreng silahkan kalau mau ditambah sosis, tambah seafood monggo gitu kan. Wah, enak banget loh Den. Nasi gorengnya udah jadi soalnya. Keremangan. Tapi masalahnya Dendi suka nasi goreng enggak? Itu masalahnya. Enggak, jangan dirusak gitu loh. Nasi gorengnya jangan dirusak. Mas sekalian nanya gini tentang keluarga Mas. Misalnya kata kemarin kalau nggak salah Kemenlu bilang kalau istri itu sudah 10 hari di sana walaupun tidak berturutan, artinya ada nilai 10 hari di sana baru terbayar. Itu andaikan misalnya kan kebetulan istri saya bekerja nih, PNS juga. Nah, apakah artinya kita kan tinggal 2 pilihan, apakah kita tidak mengambil tunjangan istri di sana atau mengambil, kan intinya itu. Kalau memang kita mau cuti di luar tanggungan negara, berarti kan kita harus ngambil yang di tunjangan ke luar negeri kan gitu. Tapi kalau tidak, itu ada sanksinya atau enggak, Mas? Makasih. Enggak sih, enggak ada sanksinya pengetahuan saya ya. Pilihan. Tapi gini, ya banyak juga teman-teman yang enggak bawa istri sih. Bukan soal tunjangannya, tapi soal kehadiran istrinya itu. Kalau tunjangannya sih enggak seberapa lah, 15% ya kan. Nah, ada efeknya nggak Mas Yusuf? Kalau misalnya nggak bawa istri? Kemarin penjelasan dari Kemlu itu cukup 10 hari aja Pak, artinya untuk mendapatkan tunjangan istri di sana cukup 10 hari. Kalau dulu masih berbeda. Katanya sih seperti itu Pak. Ya, itu kembali lagi ke etika ya. Oh kembali iya, lagi Pak. ke etika tadi. Siap. Karena gini, Anda bayangkan ini kita lingkungan kecil. Ya. Sepak terjang kita, kelakuan kita akan dilihat. Oke? Okay? Dan kita itu orang dari luar loh. Ya. Kita itu outsider loh. Ya. Nah, sekarang di perwakilan itu ada Dharma Wanita. Ketuanya Bu Dubes. Semua kegiatan KBRI, Dharma Wanita umumnya support. Nah, kalau istri kita nggak pernah hadir, membantu ya agak kurang ini. Bukan nggak bisa aja, cuma
nggak inilah kurang apa ya namanya ya? Kurang Kurang afdol. maksimal lah, kurang optimal. Ya, Pak. Nanti wah itu cuma gitu ya. Ya nggak apa-apa sih pilihan ya. Jadi kalau bukan salah benar ya. Ini bukan masalah salah benar. Kalau salah benar ya mungkin bisa bisa disiasati. Ini lebih ke soal etika aja. Kalau saya lihatnya gitu. Kegiatan kalau Dharma Wanita itu berapa kali sih? Sebulan tuh bisa berapa kali? Tergantung budubesnya ya. Tergantung Kalau budubes. budubesnya aktif Mas itu terus Mas. Tiap hari. Tapi ini pengalaman saya dengan kegiatan Dharma Wanita itu peran istri itu sangat membantu suami sih. Ya. Membantunya. Jadi gini, kuncinya kan sebetulnya yang kita pegang siapa? Kalau kerja itu dubes. Ya. Jangan sampai bentrok sama dubes. Kalau bisa dubes kita jadi jempolnya dubes tuh kalau bisa deh. Pokoknya dubes mau apa kita support ya. Itu kuncinya di situ sih. Nah, cara supaya kita dekat sama dubes gimana caranya? Pegang istri dubes kan gitu. Dengan siapa? Dengan istri kita gitu loh. Itu strategi saya ya. Silakan kalau mau dipakai mau enggak. Jadi istri saya itu attach istri dubes. Jadi ya dia jadi bendahara DWP. Ya kan? Dia jadi bendahara DWP. Keperluan DWP saya support gitu kan. Nah, dengan begitu kan posisi saya relatif kalau main catur kan agak aman nih. Karena ada ketergantungan DWP terhadap Atnaker. Itu sama juga istri dubes tergantung sama Atnaker gitu loh. Ya. Kalau konselor lain nggak punya anggaran ya Pak, Mas Yusuf? Punya, bukan nggak punya. Cuma katakanlah untuk pelatihan. DWP itu kan saya fungsikan untuk pelatihan. Fungsi lain nggak ada tuh yang fungsi pelatihan. Nggak ada ya? Nggak ada. Fungsi pelatihan ada di Naker. Nah, di situ dimainkan. Oh iya, Pak mau izin Pak, karena ada pelatihan Pak. Mungkin kita kan butuh seperti sarana tuh Pak. Iya. Untuk menyediakan sarana itu biasanya langkah apa yang paling bisa kita tempuh untuk menyediakan sarana pelatihan itu Pak? Alatnya gitu lah Pak. Jadi yang pertama pastikan ada ruangan dulu ya kan? Ya, terus butuh pelatihannya training need analysis lah. Paling enggak PMI kita kayak apa sih yang mau dilatih kira-kira apa sih pelatihannya ke apa? Masa aku ngajarin kan? Udah tahu lah, udah paham itu kan? Ya, memang. Ya, sekarang caranya gimana? Kalau itu barang modal ya diajukan ke temannya Mas Dendi dulu ya. Ke KPA kan? Diajukan ke KPA karena kita sekarang itu nggak ada anggaran belanja barang. Nggak ada anggaran BMN yang belanja barang modal nggak ada. Jadi kita ajukan ke KPA, butuhnya apa. Nah, jangan lupa sebelum melakukan itu semua, minta pertimbangan dubes. Jadi apapun langkah kita itu harus ngomong dulu ke dubes. Jangan punya inisiatif sendiri. Saya pikir bagus terus nggak ngomong sama yang lain, itu nggak boleh. Siap. Nah, itu pokoknya kemanapun dubes first gitu ya. Kalau dubes sudah kasih restu, dah go. Itu. Oke. Untuk yang pengajuan yang seperti tadi untuk barang itu tadi Pak, yang kita ajukan itu ke Kemelunya ya Pak ya, bukan ke Naker ya Pak? Ke Naker dong. Oh, ke Naker. Kan anggaran Naker. Oh, siap. Jadi kita pakai anggaran sekarang kalau di sana udah anggaran Naker. Yang dari Kemlu itu hanya TPLN sama rumah. Terus kesehatan. betul. TPLN, rumah, kesehatan, lagi ya. Udah, itu aja. Yang lainnya anggaran Naker. Oh, yang lain anggaran. Sekolah, segala macam itu Naker. Kalau saya sendiri kan posisinya sebagai staf teknis Pak, bukan atas ya Pak. Iya sama aja.
Sama aja Pak ya? Sama aja itu. Cuma karena posisinya di bawah KJRI aja, jadi istilahnya staf teknis. Baik Pak, siap. Hmm. Oke, mohon maaf Pak, mungkin belajarnya nggak sampai di sini Pak. Kami jadi mungkin akan minta kontaknya Pak Yusuf. Jadi mungkin. Oh iya, nanti silakan aja dibikin lagi kayak gini. Kapan? Nanti diatur lagi sama Mas Dendi lah. Ya. Oke, kalau satu-satu kan aku agak ribet. Baik. Oke. Iya Pak Yusuf, mau nanya tadi tentang kegiatan kita yang Adnaker, misalnya tadi ada pelatihan. Apakah kita juga bisa melibatkan DWP gitu loh Pak? Bisa, sangat bisa. Itu kuncinya itu tadi Pak. Enggak ada masalah ya Pak? Ya. Enggak ada masalah karena kan artinya istri Pak Anto. Gimana? Kalau soal anggaran ya, ini buat teman-teman juga. Kalau soal anggaran, yang ada masalah dibuat supaya tidak bermasalah. Ya. Ini kan diajarin udah belajar itu kan, mengayuh biduk di tengah gelombang gitu kan. Ya, artinya misalnya nih tipsnya ya kan. Atas namanya yang diterima nanti nota terimanya bukan DWP ditulis. Kalau DWP ya nggak boleh ya kan. Tapi sudah ada pembicaraan dulu, misalnya ini prakteknya, best practice-nya saya ya. Jadi salah satu di DWP itu punya keterampilan yang bisa untuk dia bisa jadi instruktur misalnya, atau diangkat sebagai, dibuatkan SK sebagai petugas. Nanti honorariumnya itu sudah dibicarakan dengan Bu Dubes. Ini nanti honorarium, terus belanja bahan, ini nanti yang mengelola DWP misalnya. Kan seperti itu modelnya. Jadi enggak ditulis DWP. Itu tuh pinter-pinternya PPK lah. Gitu Pak Anto. Ya. Honornya berarti ke ini ya Pak ya, ke instruktur tadi ya. Tapi buat kegiatan gitu ya. Iya. Biasanya mereka kan kalau DWP kan lebih kompak ya, ibu-ibu kan lebih ini. Tapi udah tahu gitu loh. Nanti mereka biasanya kan nggak individual kalau gitu. Kan bareng-bareng mereka. Jadi kolektif nggak. Hanya nanti yang tanda terima kan satu orang. Oh. Kalau praktek saya di sini gitu. Nanti masing-masing perwakilan silahkan disesuaikan. Yang penting kalau urusan DWP ya ketemunya sama Bu Dubes, harus bicara dulu sama Bu Dubes. Kalau urusan pekerjaan pokoknya segala macam, laporan ada masalah, ketemu dulu Pak Dubes gitu. Harus well report ya, harus well report. Sama yang belum biasa pakai lihat WhatsApp, ya mulai sekarang harus, kalau ada WhatsApp itu cepat direspon gitu. Itu aja. Karena kita kan kayak Kapolres ya. Posisi Adnaker itu kan kayak Kapolres gitu ya. Kemana-mana harus bawa HT, bawa handphone. Jangan sampai dihubungin nggak bisa. Itu. Segala macam juga kita cepat report. Itu kuncinya di komunikasi tadi yang saya bilang di tips pertama. Oke, mungkin itu dulu ya, Mas Dendi dan kawan-kawan semua ya. Untuk baik, hari ini. Siap. Nanti kapan-kapan kalau memang dibutuhkan, saya siap kalau mau diadakan lagi untuk topik siap, yang lebih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Makasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas sharingnya dengan teman-teman. Sama-sama. Ya, nanti kalau ada ini lagi kita hubungin lagi Pak Yusuf. Ya. Siap. Kita tutup tunggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat dulu Pak Yusuf. Yuk, mari. Teman-teman juga. Pamit ya. Iya, siapa? Salam. Terima kasih Mas Dendi. Ya. Dendi. Ya. Mungkin juga kalau
kita ngundang yang adnaker yang dari perwakilan lain, gimana Mas? Tadi kan Pak Yusuf dari Qatar tuh. Nggak apa-apa, boleh aja. Ya, kontaknya yang Masih kita banyak pertanyaan sebenarnya sih ya. Ya, kenapa nggak nanya tadi Pak Rike? Iya Mas, Ya, ya, Mas. karena Ini beliau dibahas juga Ya nanti kita hubungin lagi. Nanti tak share nomornya kalau mau hubungin langsung Mas Yusuf juga boleh. siap. Kalau nggak Jadi nanti Mas, gini. sekolahan anak-anak bagusnya apa dulu yang dilakuin sekarang Mas? Translate rapor mereka atau cari sekolahan dulu? Ya dua-duanya Mbak, kan aku kayaknya translate rapor udah di handle sekolah. Terus tadi kemarin juga nanya ke istrinya Pak Yusuf sih. Jadi sekolah yang bagus di mana? Terus yang kan harus masuk budget juga kan? Iya, Yang terpenting sih masuk budget, soalnya banyak kan over budget sih yang di Qatar ya. Kita tahu itu dari mana Mas? Jadi ada websitenya Mbak kalau di Qatar. Jadi ada semacam budgetnya setiap tahun tuh berapa gitu ada. Sekolah Enggak, A, maksudku B, C. bukan ini pagunya kita bisa tahu dari mana gitu. Oh, pagunya di paparan kemarin itu yang ada paparan, ntar tak share ya. Oh, yang Apa yang undang-undang bibit? itu ya? Apa Permenlu itu ya? Ada peraturannya, jadi ada peraturan untuk sekolah SD itu berapa, SMP berapa, maksimal budgetnya ya. SMA berapa. Oh, iya. Siap. Berarti minggu ini saya cari itu deh. Mas, translate-nya di mana, Mas? Kan itu harus ini ya, translator tersumpah itu ya. Sama surat imunisasi loh, Mbak. Sama surat apa Mas? Surat imunisasi, setiap anak itu harus ada surat imunisasi. Kalau di sekolah internasional. Imunisasi COVID. Enggak, surat imunisasi itu yang BCG, imunisasi dasar sampai 9 bulan. Oh gitu. Iya. Yang usia berapa itu Mas? Ya mau masuk SD juga harus ada, SMP juga. SMA juga kok, SD, SMP, SMA. Kalau Widih, aku mau cari di mana? Udah nggak ketemu. di rumah sakitnya Mbak punya biasanya. Oh gitu. Oh. Jadi rumah sakit masing-masing. Kalau yang translate tadi itu gimana ya? Yang ijazah itu? Rapot ijazah juga semua? Pakai lembaga boleh. Pakai lembaga boleh. Pakai lembaga nanti misalkan sekolah boleh. Ini sekolah ini. Kalau buat masuk SMP berarti mulai dari TK, SD gitu ya? Apanya? Kalau masuk SMP. 3 tahun terakhir. Oh, yang tahun terakhir. Oke, siap. Wah, udah mantap banget nih. Kita masih buta ini. Makanya nanyanya sama istri itunya, misalnya adnakernya. Kemarin aku Istri Mas istrinya Mas Erga kan itu. Aku orangnya enak. Mas, kira-kira untuk kesehatan kapan ya Mas? Kita nunggu setelah Bintek ya? Kata Mbak Rike sih enaknya sekarang itu tadi. Kan udah boleh. Ya Mbak Rike ya. Rumah sakitnya, rumah sakit mana tuh yang ditunjuk? Atau gimana? Kalau bebas ya? Bebas Pak, nggak ditunjuk Pak. Kalau Oh, nggak ditunjuk. Yang penting sesuai dengan itu Mas, list yang dipersyaratkan itu. Yang mana? Adanya cuma list cuma kesehatan doang sih, tulisannya rumah sakitnya nggak ditunjuk. Tuh Mbak Enggak, Rike. rumah sakitnya nggak ditentuin, Pak. Harus share ya Mas Santo ya. Oh, ya. Dan udah boleh dong Mas ya untuk tes kesehatan medical check up itu istilahnya kita dan istri ya kalau yang kesehatan. Kalau anak kan enggak ya. Enggak. Kalau anak surat kesehatan dong sama ibu surat kesehatan. Oh, berarti untuk medical check up yang penugas apa kita sama istri ya yang udah boleh ya itu. Sudah boleh ya berarti ya. Yang sudah boleh atau enggak gue belum ini. Takutnya ternyata kalau kecuali Yang untuk PCR ya. Hasil kesehatan itu ada masa berlakunya enggak? Kita kan khawatirnya gitu. Iya sih itu yang mana Mbak Rike? Mbak Rike. Kalau aku nggak salah dengar sih kemarin kan katanya secepatnya supaya berkas kita itu dokumen kita bisa langsung dikirim ke pusat gitu loh biar cepet diurusin gitu buat berkas urusan visa exit permit segala macam itu. Kalau aku nggak salah nangkep kemarin tuh Pak. Oh, berarti sebelum Bintek pun boleh berarti ya?
Ya Kan kita sekarang bintek tanggal 26 kan sampai 28. Berarti kita sudah boleh untuk Binteknya tanggal berapa? Senin depan, Hah? Senin depan ada pemantapan lagi ya Mas ya? Nggak ada, kalau nggak salah jadwalnya Pak. Adanya Senin cuma depan. 26. Ada gitu? Iya benar, ini substansi lagi. Oh, belum ada, Ada ya? ininya. Nggak, Kalau kalau nggak dilihat Jadwalnya tanggal- Pak. Di jadwalnya itu ada substansi tapi yang itu kalau nggak salah yang apa? punyanya Daerah rawan Kemenlu, bahaya. Oh, rawan bahaya. Iya, rawan bahaya itu. Yang kita 26 ya? 26 sampai 28 ya? Iya, binteknya 26-28. Teknis. 26 April ya? Oh, masih lama. Iya. Iya. Oh, berarti minggu ini kita bisa coba kesehatan ya? Ya mungkin ya khawatirnya Tanya kita dulu nanti aja nanti biar bareng-bareng. coba. Nah, kalau Di Mas Karena- Kipian harusnya yang ini koordinir. Ya Pak. nah Itu terus hasilnya gini itu Mas keluar. Dendi, mohon maaf untuk kita bisa nggak kita mau dikumpulkan baik virtual atau apa dengan biro keuangan. Artinya kita apa aja sih dari biro keuangan yang ditanggung sehingga kita sudah siap-siap. Bu Erin sama Bu Narsi ya? Ya Pak Rohman lah istilahnya yang akan membiayain, termasuk ada Bina Penta, PT KLN atau apa yang artinya dikumpulkan lah yang mau berangkat apa saja. Terus artinya biar semua seragam. Oh misalnya katakanlah untuk kesehatan, oke sudah mulai kapan? Itu tanggal berapa dikumpulkan. Jadi terserah nanti mau dijadikan satu hari itu khusus untuk pengiriman sehingga bisa termonitoring mana yang kurang, kan bisa saling mengisi nih. Oh yang kurang tuh ini. Takutnya itu aja Mas. Ya, oke. Nggak jalan sendiri-sendiri, kayaknya ke jalan sendiri-sendiri. Ya. Aku mau Kita nambahin. kan sama-sama lagi mencari guiding-nya, guide-nya apa yang harus kita siapkan gitu. Surat imunisasinya kalau misalnya nggak ada datanya, bisa kalau punya kenalan dokter, minta tolong dia aja nulis imunisasi yang sudah dilakukan, kemudian minta cap sama tanda tangan beliau, dan bisa dokter tersebut mau dikonfirmasi mengenai imunisasi. Karena kemarin Bu Mutia juga gitu kan, Bu Mutia istrinya Pak Yusuf itu, karena anaknya imunisasinya di puskesmas dan nggak ada suratnya, kebetulan keluarganya ada yang dokter, jadi minta tolong beliau untuk bikin surat pernyataan imunisasi yang sudah diimunisasi, kemudian nomor telepon dan boleh dikonfirmasi kalau imunisasinya benar, seperti itu. Oke, makasih Mbak. Iya, soalnya yang si Fadel itu juga, untung si Fadel itu waktu kecil kan imunisasinya pindah-pindah dokter, jadi dia nggak, dan dokter udah meninggal. Untung ini ya, untung punya Salinan. ya. Itu untuk yang ikut ya. Kalau anak yang Ya. tidak ikut kan enggak ini kan. Enggak. aja yang Sekolah, yang mau sekolah sebenarnya SD, surat imunisasi itu butuh buat apa sih? Kalau mau masuk sekolah itu harus ada bukti sudah diimunisasi, seperti itu. Oke. Karena akte Tapi yang kematian, imunisasi mulai dari yang pertama ya. kalau misalnya anaknya mau disekolahkan di negara yang Penempatan. ya harus punya surat imunisasi. Kemudian akte kelahirannya harus bahasa Inggris juga. Sebenarnya akte kelahiran yang model baru sih udah dengan ada bahasa Inggrisnya ya, tapi anak Bapak aktenya masih yang model lama atau baru? Bun, nah anak Kalau vaksin COVID anak-anak juga wajib ya Pak ya? Vaksin COVID enggak dipersyaratkan. nggak dipersyaratkan. Untuk sekolah enggak dipersyaratkan. Tapi untuk berangkat, Nah iya itu Untuk kita berangkat? kan rame deh tes COVID, kalau itu kayaknya ya semuanya. Kalau tes COVID ya. Iya ya Pak ya. Kalau buat berangkat iya ya. Iya apa Mbak? Vaksin COVID. Vaksin COVID saya aja belum divaksin, saya masih. oh iya. Saya kan kena COVID saya. Ini belum boleh dikasih. 2 kali. Oh, udah, ya, bawa aja kalau itu mah. Berarti Mas Dendi dibawa semua nih keluarga, Mas. Enggak, satu doang yang enggak
yang Marep nggak dibawa, yang nomor 1. Oh, di pesantren ya? Ya, di pesantren. Oh, KP dibawa berarti? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Mas Santo bawa semua kan? Enggak. Enggak, semua. Kuliah kan? Kuliah lu. Iya, kuliah. Terus yang 1? Ya kan yang kedua ini, yang pertama kan lagi kuliah, yang kedua ini mau masuk kuliah. Oh, di ya. sana Oh, berarti ya? Iya, nanti istrinya menyusul. ngurusnya kudu cuti di luar tanggungan negara. Oh ya. Sebenarnya yang kegalauan ibu-ibu tuh kalau yang bawa anak-anak itu loh, apalagi masuk sekolah ya Mbak Rika ya. Iya. Mbak Rika SMP apa SMA apa SD? 1 SMA, 1 masuk SMP tahun ini, kelas 6 SD sekarang. Nah iya itu galau ya Mbak ya. Maksudnya kalau nggak dibawa ibunya gimana, makanya aku juga belum lagi aku kadang mikir anakku di sana bisa ngikutin. Cultural shock-nya ntar ya. Oke. Berarti Mas nanti kabarin ya kalau memang mau artinya Fik udah menyatakan boleh untuk kesehatan medical check up itu nanti seperti tadi Pak Khalid bilang, ntar masa berlakunya apa pendek atau Iya. keburu gitu. Jadi kabarin aja Mas. Ya oke. Kita saling tukar informasi. Siap. Matur nuwun. Ya, makasih. Atas fasilitasinya. Terima kasih Mbak. Nuwun. Mas Santo, Mas Khalid. Izin live. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.